Kitab Taurat itu sudah memerintahkan seorang raja janganlah dia beristri banyak supaya hatinya tidak condong kepada kejahatan. Karena kalau istrinya banyak sudah pasti dia mikirin keperluan istri. Istri satu saja kamu sudah ditodong kok. Belikan saya ini, belikan saya itu besok. Apalagi istri banyak. Makanya dilarang menurut hukum Taurat. Nah, di zaman Daud hidup, coba periksa lagi Bible. Di zaman Daud hidup, bangsa Israel tidak hidup dalam hukum Taurat. Bangsa Israel itu sudah meninggalkan hukum Taurat. Setelah masuk ke tanah perjanjian, setelah Musa saja masuk ke tanah perjanjian, itu mereka sudah meninggalkan hukum Taurat. Mereka sudah jatuh kepada penyembahan berhala, mereka meninggalkan hukum Taurat. Makanya pada zaman Daud, itu diizinkan Tuhan terjadi bahwa Daud itu mengambil istri banyak. Bukan berarti itu Tuhan dalangnya, tidak. Nah, ketika Tuhan hendak menegur Daud, Tuhan membawa keadaan Daud tersebut. Makanya Nathan datang kepada Daud, telah Tuhan berikan seluruh isi istana kepadamu. Tuhan berikan di situ bukan berarti Tuhan dalangnya, tidak. Tuhan yang bikin dia istri banyak, tidak. Makanya konsep itu adalah supaya Tuhan menegur Daud terhadap apa yang sudah didapatkan Daud itu dia tidak merasa cukup. Tetapi memang bahasanya di dalam Bible itu dikatakan begitu. Telah Tuhan berikan kepadamu seluruh isi istana kepadamu, tetapi kamu masih tetap mengambil perempuan lain. Lalu umat muslim ingin mencari pembenaran. Tuh, Daud istrinya banyak kan, begini. Makanya kalau kau baca Bible, kau jangan sambil tidur atau sambil salto. Akhirnya jadi begitu. Ya. Bukan seperti itu maksudnya. Dan tidak ada di Bible itu dikatakan bahwa Daud itu benar karena begitu, tidak. Seluruh nabi-nabi, seluruh orang-orang yang ada di dalam Bible itu dikatakan berdosa. Apakah Musa berdosa? Iya. Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena dia berdosa. Apakah Daud berdosa? Iya. Tetapi yang dimaksudkan sifat Daud itu adalah bagaimana dia itu menyesal terhadap dosa-dosanya. Gitu loh. Tapi apakah di situ Daud dikatakan sebagai orang yang sempurna? Tidak, jatuh ke dalam dosa. Salomo jatuh kepada penyembahan berhala. Penyembah berhala itu Salomo itu. Biar kalian tahu. Dia menikahi banyak perempuan-perempuan orang-orang bangsa-bangsa non-Israel, dan akhirnya Salomo menyembah sesembahannya para istri-istrinya itu. Iya, Salomo di dalam Bible itu seorang penyembah berhala. Jatuh kepada penyembahan berhala. Kita nggak nutupi Bible kok. Semua yang dalam Bible itu diceritakan apa adanya. Makanya saya sering bilang, jangan taat patuh kepada nabi. Karena nabi berbuat dosa. Tetapi patuh taatlah kepada firman Tuhan yang disampaikan nabi. Iya. Jangan patuh taat kepada pendeta, tetapi taat patuh kepada firman Tuhan yang disampaikan Pak Pendeta. Kalau pendetanya berdosa,